hormati Ibu Ida selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang, Bapak Ibu Walas kelas 8A, 8B, 8C, 8D, Bapak Ibu Koordinator Bidang dan beserta stafnya. Mohon izin, di sini saya selaku MC akan menyampaikan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pembinaan yang akan disampaikan Ibu Dr. Anda Hajah Ida Makfuroh. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami aturkan. Ya. Terima kasih Pak Arief. Suara saya apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Korbit, di sini ada Korbit Keagamaan dan tim, Pak Adib dan Bu Haja Sita Lilia, Korbit Kemuridan, Bu Yani dan Pak Anwar, Bapak Ibu Wali kelas 8 A, B, C, dan D, sudah ada di sini Pak Taufik, Pak Tobiin, Pak Arief, dan Bu Fitri. Kemudian yang Ibu cinta dan Ibu banggakan anak-anakku sekalian. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Nah, Ibu ingin ngecek dulu ya. Ini ada layar nih. Layar pertama masih ada beberapa anak yang videonya belum dibuka. Ibu kan kangen kalian nih. Nah, pengen lihat wajahnya nih. Yo, ayo ini ada Rafa Fikri, belum buka videonya. Almira buka sayang. Raisa Salwa, belum dibuka. Ini. Kemudian Dewi Wulan, belum dibuka. Dibuka dulu videonya. Sebelum Ibu menyapa kalian semuanya. Dibuka dulu. Ya, oke. Kemudian di layar yang kedua, masih ada beberapa yang belum kebuka ini. Ada Kardela Zahra, Haris Kusuma, Cesar Deolova, Bino. Ayo nak dibuka dulu videonya. Semuanya dibuka dulu. Kan sudah lama nggak ketemu nih. Ibu kangen dengan kalian. Baik, berlanjut ke layar yang ketiga. Nah, ini layar ketiga makin banyak nih yang belum kebuka. Yo, dibuka videonya, belum dibuka. Segera dibuka dulu. Ada Aska, Adisti, Naufal. Dibuka dulu nak semuanya. Yo, dibuka dulu videonya. Alhamdulillah satu persatu muncul. Yo, dibuka dulu videonya. Yo, dibuka dulu videonya. Yo. Naufal Sarif, Gilang, Dava, dibuka dulu. Kaisa. Ini Siti Luna kok gambarnya cowok lah, iya nih. Kameranya Siti Luna Lakmar, ya. Dava Saki belum dibuka ini. Layar yang keempat. Nah, ini layar keempat masih pada nutup nih. Halo ya, layar yang keempat, tolong dibuka dulu videonya semuanya. Naufal Arala. Kita bersua meskipun secara virtual. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah sehat. Gimana keluarga? Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Orang tua kalian semuanya pada sehat ya. Karena itu pada kesempatannya berbahagia ini, marilah kita doakan, barangkali ada keluarga. Kalau ada dari kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan kembali. Kalau ada orang tua kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disehatkan kembali. Kalau ada anggota keluarga kalian yang sedang sakit, termasuk anggota keluarga Bapak Ibu guru semuanya juga sedang sakit, mudah-mudahan segera disehatkan kembali. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya, pandemi ini segera berakhir. Kemarin Ibu menghadiri 2 pemakaman yang dua-duanya ada meninggal karena COVID. Satunya itu meninggal agak mendadak, beritanya dimakamkan secara protokol COVID di pemakaman umum COVID Mangunjaya. Ibu baru pertama kalinya melihat pemakaman COVID itu seperti itu. Kemudian yang satunya lagi di Al-Azhar Memorial Garden, juga karena COVID. Beliau seharusnya sampai harus dipasang respirator, cuman dan sebetulnya CT virusnya itu tidak terlalu rendah, hanya saja karena paru-parunya yang sudah
rusak, sudah menyerang paru-paru. Karena itu nak, kita harus senantiasa semangat, kita harus senantiasa berbahagia, karena hanya dengan semangat berbahagia yang kita landasi oleh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itulah obat imunitas kita yang utama. Ibu kemarin ngalami nak, sekeluarga ibu, 3 anak ibu dan suami ibu positif. Alhamdulillah hanya ibu yang negatif. Alhamdulillah sehingga ibu bisa merawat mereka. Ya, ibu bisa merawat mereka. Dan apa yang bisa ibu ambil hikmahnya dari peristiwa ini, bahwa memang rasa syukur kita atas segala yang bahkan dari saat yang paling momen-momen yang paling menyedihkan, kita bisa tetap bersyukur dan berbahagia. Itulah obat imunitas kita dalam mengatasi penyakit. Ya, kemarin keempat keluarga ibu ini pada isolasi mandiri, otomatis ibu yang melayani mereka semuanya. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah dalam keadaan sehat walafiat, tinggal suami ibu yang hari ini insya Allah tes mudah-mudahan negatif. Ya, alhamdulillah itu nak, banyak sekali hikmah yang bisa ibu ambil dari peristiwa tersebut. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi, ibu ingin kalian merefleksi, mereview diri, mengevaluasi diri kalian, apakah kalian termasuk orang yang sukses atau kalian termasuk orang yang gagal? Apakah perjalanan kalian sedang menuju ke ajang kesuksesan ataukah kalian sedang berada pada jurang kegagalan? Sebelum ibu lanjutkan, kita saksikan video berikut ini dulu. Saya sudah jadi co-host nggak belum ini? Udah ya? Sudah, Bu. Udah ya. Kita saksikan dulu ini ya, Nak. Saksikan dengan baik. Sorry. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah. Ya, perhatikan baik-baik. Suaranya enggak ada ya? Suaranya, Bu. Suaranya nggak ada? Suaranya nggak ada. Nggak ada. Oh, Iya Bu, sore. oh iya. Bentar dulu. Bilang lagi, Bu. Iya. Oke. Oh iya, sorry salah ini. Ternyata ada polanya loh. Muncul suaranya. Coba kita lihat. Kira-kira kamu termasuk... Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang nggak pengen sukses? Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses setiap orang pasti berbeda-beda. Namun tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar, nggak butuh informasi. Ya, udah tahu. Itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Gak heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit karena segala informasi bukannya terserap, malah terpental sama mereka. Hal ketiga,
Orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun, pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun tetap aja ada hal positif yang bisa ditemukan. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih bisa dicari-cari terus kesalahannya. Bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar kerjaan nambah. Aduh, jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah, ntar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Hal ketujuh, orang sukses kalau salah ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja pasti gak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya. Salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya sendiri. Itu ciri orang gagal. Nah, itu dia bedanya kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Nah, sekarang kita bahas apa yang sudah kalian tonton tadi, ya. Karena ini kenapa sangat penting, Nak? Karena sekarang masa-masa sekarang kalian adalah masa-masa mau menjelang kehidupan yang sebenarnya. Jadi bisa dibilang masa-masa kalian sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu adalah masa persiapan kalian. Masa persiapan kalian untuk kepada kehidupan yang sebenarnya. Ketika kalian sudah selesai kuliah, kemudian kalian bekerja, kemudian kalian memiliki kehidupan kalian sendiri, maka itulah kehidupan kalian sebenarnya. Apakah kalian menjadi orang yang sukses tadi atau menjadi orang yang gagal? Sekarang kalian ini sedang menyiapkan perbekalan untuk perjalanan kalian berikutnya. Mudahnya begini dalam berhitung. Kalau usia kalian misalnya ditakdirkan berumur 70 tahun. Kalian paling selesai kuliah sampai umur katakanlah setelah-telahnya sampai umur 25. Maka kalian setelah selesai kuliah sampai umur 70, kalian masih punya waktu berapa lama lagi, Nak? 45. Sehingga kalau ketika kalian 25 tahun ketika masa kalian mengumpulkan perbekalan ini banyak bermain-mainnya, maka bisa dipastikan 45 tahun kemudian ketika kalian menapaki kehidupan sebenarnya, kalian menjadi orang yang gagal. Jadi orang yang gagal. Maka lebih baik kalian sedang mempersiapkan diri sekarang dengan sebaik-baiknya. Sengsara iya, mengerjakan tugas, belajar dengan tekun, kemudian dan seterusnya. Tapi kalian akan menjadi orang yang enak di 45 tahun sisa usia kalian. Sekarang bisa kalian lihat orang tua kalian yang sukses, siapapun orang-orang saudara-saudara kalian yang sukses, pasti dulunya ketika masa sekolah mereka nggak main-main. Mungkin main-main ketika SD-nya, SMP-nya tidak. Mungkin main-main ketika SMP-nya, SMA-nya tidak.
atau bahkan tidak pernah main-main sepanjang hidupnya. Artinya bukan berarti tidak bermain, tidak, tetapi begitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka salah satunya adalah sekarang kita lihat, kita evaluasi diri kita. Seperti tadi disampaikan, ciri yang pertama dari orang sukses adalah merupakan bagian dari solusi. Bagian dari solusi itu maksudnya apa, Nak? Kalau misalnya kita berada di situ, kemudian ada masalah, kita bisa membantu memecahkan masalah, bukan sumber masalah. Kita mulai dari diri kita. Ketika kita bangun pagi, kita sudah menjadi solusi bagi diri kita. Minimal, kalau nggak bisa bangun sendiri, dibangunkan oleh mama kalian sekali saja, sudah bangun. Bukan menjadi sumber masalah yang merupakan ciri orang gagal. Mama kalian harus membangunkan berkali-kali dengan segala teknik baru bangun. Kalau kalian minimal dibangunkan sekali, apalagi kalau kalian bisa bangun sendiri, menyetel alarm, bangun sendiri dengan kesadaran penuh, maka ciri pertama sebagai orang sukses sudah ada di dalam genggaman kalian. Tapi kalau masih orang tua kalian harus membangunkan berkali-kali, kemudian bolak-balik, itu pun kalian masih harus diseret, mukanya diberikan air, dicuci muka dulu baru bangun. Berarti kalian merupakan bagian dari masalah. Maka ciri pertama dari orang gagal ada di genggaman kalian. Ya. Yang berikutnya lagi contoh yang paling konkret. Kalian belajar dari pagi sampai duhur. Ada aturan-aturan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Apakah kalian menjadi sumber masalah ataukah kalian sudah selesai dengan diri kalian sendiri? Tidak perlu lagi diingatkan videonya, Nak, dibuka. Ayo ikuti dengan baik. Sudah mandi belum? Ketika kalian sudah selesai dengan itu semua, kalian sudah mandi, videonya sudah dibuka, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Maka kalian sudah tidak menjadi bagian dari masalah. Itu ciri orang sukses. Tapi ketika Bapak Ibu guru sudah mengingatkan berkali-kali, kalian masih saja videonya tidak dibuka, padahal tidak ada kendala. Kemudian kalian tidak siap belajar. Belajarnya apalagi bangunnya belakangan sehingga terlambat masuk kelas. Maka kalian menjadi bagian dari masalah. Ya kan, ciri orang gagal. Ya. Nah, sekarang tinggal kalian yang milih. Apakah kalian menjadi ciri orang sukses, yaitu menjadi penyelesai, merupakan bagian dari solusi, ataukah kalian merupakan bagian dari masalah? Pembelajaran siang, di mana kalian melakukan feedback, ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika kalian memiliki ciri orang sukses, tugas itu sudah kalian upload sebelum jam 3. Atau kalaupun belum selesai, minta perpanjangan waktu, kalian komunikasi dengan Bapak Ibu guru pengajar. Tidak perlu Bapak Ibu guru wali kelas menyampaikan ke orang tua kalian, sehingga orang tua kalian yang sedang repot bekerja harus lebih repot lagi dengan urusan kalian. Maka kalau seperti ini, kalian menjadi bagian dari masalah orang tua kalian. Ya, karena itu, Nak, tolong hari ini Ibu minta kalian evaluasi diri. Apakah kalian memiliki yang pertama? Apakah kalian memiliki ciri sebagai orang sukses, ataukah kalian masih memiliki ciri sebagai orang gagal? Masih banyak waktu buat kalian bisa berubah. Ya, Nak? Bisa berubah dari sekarang. Karena tadi juga ada orang yang mau berubah, itu adalah ciri orang yang sukses. Ya, jadi jangan, aduh Bu, saya kalau begitu gagal deh. Tidak. Masih banyak sekali waktu yang kalian miliki untuk bisa berubah. Bisa dipahami ciri yang pertama? Ya. Ciri orang sukses adalah menjadi bagian dari jawaban, menjadi bagian dari solusi. Sementara orang gagal, dia merupakan penyebab dari masalah atau dia menjadi penghambat dari solusi. Tuh, ya. Ciri yang kedua, orang sukses mau belajar, terbuka terhadap pengetahuan, open minded. Ya, open minded. Sementara kalau orang yang gagal, dia udah nutup diri, merasa paling pintar. Saya sudah ranking 1, saya nggak perlu dengerin guru, saya nggak ada ngerti kok. Saya sudah ikut KPM, saya sudah ahli matematik, saya sudah pintar, nggak perlu lagi dengerin Bapak Ibu guru jelasin. Saya sudah tahu, saya sudah bisa browsing dari YouTube dan saya ngerti, saya nggak perlu dengerin lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang gagal karena orang yang sukses itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar.
Bukannya dalam agama kita memang sudah diharuskan kita belajar mulai dari buayan, dari dalam kandungan sampai menuju liang lahat. Mulai dari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bahkan amalan yang tidak pernah putus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Coba bayangkan nak, kalau Thomas Alva Edison itu adalah seorang muslim, maka bisa jadi Thomas Alva Edison itu bisa masuk surga bukan karena sholatnya, tapi karena dari penemuan dia yaitu bohlam lampu. Karena di situ setiap kali kita belajar, ada penerangan seperti saat ini, maka setiap kali ada orang mengaji, itu mengalirkan pahala yang tidak putusnya kepada Thomas Alva Edison. Agama kita itu agama yang sangat mensupport orang untuk melakukan penelitian. Semua penelitian yang bermanfaat, maka Allah akan mengalirkan pahala yang tiada hentinya. Maka orang yang sukses untuk bisa menjadi peneliti, maka adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Maka orang ini adalah orang yang sukses. Sudah jelas sukses dunia akhiratnya kalau dia adalah peneliti, menemukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya orang gagal, itu adalah orang yang memang sudah nutup diri dari pengetahuan. Sudah merasa paling pinter, sudah merasa paling tahu, ya, sudah merasa paling, sehingga tidak mau mendengarkan ilmu yang lain. Ya, kalau dikasih teman, kalau diskusi paling ngeyel, tapi meskipun seringkali nggak logis. Kalau ada pendapat, pendapat gitu dong, bagusan pendapat saya. Padahal kadang pendapatnya nggak logis. Tapi kalau orang yang sukses selalu mau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat dan baik. Karena ilmu itu bukan dari hanya siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Ya, ilmu itu yang bermanfaat bukan dari siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicara, apa isi pembicaraannya. Sehingga ketika ada orang yang berbicara, ketika misalkan ini, ceramah lagi, bosan, ditutup, ininya nggak didengerin, kalian tinggal. Nah ini salah satu ciri orang yang gagal. Saya udah bosan diceramain Bu, padahal dia tidak pernah berubah. Ceramah itu tidak pernah diambil hikmahnya, tidak pernah diserap, sehingga dia tidak pernah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga dia tetap aja menjadi orang yang gagal. Ya, maka ciri yang kedua dari orang sukses dan orang yang gagal adalah orang yang sukses selalu belajar tiada henti, belajar lagi dan belajar lagi. Sementara orang yang gagal, orang yang berhenti belajar, dia sudah merasa paling dan tidak mau lagi menimba ilmu yang lain. Ya, itu. Nah, sekarang kalian bisa evaluasi diri. Termasuk kalian ketika belajar. Jangan pernah meremehkan pelajaran apapun. Pelajaran ini nggak penting, pelajaran itu penting. Tidak ada pelajaran yang tidak penting, tidak ada ilmu yang tidak penting. Ya, Ibu punya teman, nak. Dia kuliahnya jurusan, suara saya kedengaran kan? Masih jelas ya? Jelas. Ya, udah. Ibu punya teman, nak. Dia kuliahnya jurusan bahasa Indonesia. Dia pinter bahasa Sunda. Ternyata dia menjadi guru di Al-Azhar bukan karena dari bahasa Indonesianya, tetapi dari kemampuan dia di bahasa Sunda. Awalnya masuk Al-Azhar itu. Siapa yang ngira bahwa kemampuan bahasa Sundanya lah yang lebih kepake ketika dia mendapatkan pekerjaan? Nah, ini artinya tidak ada yang bisa kita remehkan di muka bumi ini. Karena segala sesuatunya ternyata memang kita tidak tahu 10-15 tahun yang akan datang apa yang memang kita butuhkan. Ibu dulu sangat senang sastra. Bahkan ibu ketika kuliah ibu ikut kelompok kelompok teater. Kelompok teater. Nggak ada orang matematik, ibu latar belakangnya matematik. Ibu guru matematik. Tidak ada orang matematik yang ikut teater. Ternyata ilmu yang ibu peroleh di teater itu sangat bermanfaat. Ibu sekarang bisa berbicara dengan baik mungkin. Kemudian ibu juga bisa meningkatkan performa ibu ketika ngajar. Ibu bisa ngatur vokal ibu, artikulasi ibu, dan seterusnya. Itu ilmu yang ibu peroleh dulu ketika ibu berada di teater. Artinya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ilmu bagaimana seorang maling membobol rumah buat seorang polisi manfaat, tergantung memanfaatkan ilmu tersebut. Ya kan? Coba kalau polisi tidak tahu trik-triknya perampok dan maling, bagaimana dia bisa menangkap atau mencegah adanya kejahatan maling maupun perampokan? Ya kan?
Kalau para penyidik di KPK sana tidak tahu trik-trik bagaimana seorang koruptor, bagaimana bisa menangkap koruptor? Ya kan? Bagaimana para penyidik itu bisa menjerat dan menangkap koruptor? Kalau mereka tidak tahu trik-trik para koruptor tersebut menyembunyikan hasil curiannya, hasil kejahatannya. Karena itu, nak, jadilah orang yang sukses. Ciri yang kedua, yaitu selalu menimba ilmu. Open-minded. Open, buka pikiran kita. Supaya kita berpikiran terbuka dan luas terhadap segala perubahan. Termasuk saat sekarang. Sekarang sedang pandemi, kalian harus belajar banyak. Belajar LMS. Ya, belajar banyak lagi aplikasi-aplikasi yang memang sudah di masa kalian memang harus kalian kuasai. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang sukses selalu menemukan peluang. Orang sukses selalu menemukan peluang di segala situasi. Menemukan peluang itu bisa dimaknai sebagai selalu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, maka energi positif yang keluar. Maka kita bisa menemukan solusi tadi. Orang sukses selalu menemukan peluang. Ada kemarin di kelas 9, ada kakak kelas kalian yang ketika sekarang masa pandemi, ternyata dia berhasil menjual gambarnya di internet dan itu menghasilkan uang. Bahkan ada yang kemudian jadi punya ide jualan coklat apaan itu yang kemudian bisa dia jual secara online. Padahal sebelumnya tidak pernah terfikir sedikit pun untuk melakukan itu. Apa? Pandemi menghasilkan kreativitas. Itulah peluang. Banyak sekali peluang yang terbuka ketika masa pandemi. Orang-orang yang tidak meratap, bersedih hati, kemudian putus asa ketika masa pandemi, mereka tetap bangkit. Dan tetap bisa eksis. Ya kan? Bapak Ibu guru kalian lihat aja. Semuanya berubah. Pak Anwar yang tadinya cuma tahu ngetik di laptop, sekarang coba aja udah canggih banget membuat video, ngajar, pakai PPT, dan seterusnya. Berubah Pak Anwar ketika masa pandemi. Demikian juga Bapak Ibu guru yang lain. Ya, mereka berubah dan menemukan peluang itu. Pak Anwar jadi bisa bikin video ketika Pak Anwar sudah merencanakan nih hari ulang tahun pernikahannya nanti membuat video khusus mesra untuk istrinya, ya kan Pak Anwar? Nah, dia ulang tahunnya bikin video untuk istrinya tuh loh. Mau melihat peluang itu. Nah, bahkan banyak muncul YouTuber baru di masa pandemi ini. Ya. Itu orang melihat peluang ketika di masa yang paling sulit pun melihat peluang. Misalnya begini. Kita sedang perjalanan nih, Nak. Sedang perjalanan, kemudian perjalanan itu macet. Orang yang sukses memiliki karakter sukses, maka bisa mengambil hikmah dari kemacetan tersebut. Ketika macet, baterai HP-nya habis, nggak bisa dicas. Tapi orang yang sukses memiliki karakter sukses, tidak berkeluh kesah. HP-nya mati, mau gimana lagi? Dia lihat keluar dari mobil. Nah, itu lucu ya, orang itu dia mengamati lingkungan sekitar. Ternyata banyak bisa dia nikmati selainnya apa yang ada di HP. Ya, itu orang sukses bisa melihat peluang sekitarnya untuk menyenangkan dirinya, bisa beralih dari kemacetan yang dirasakan, dari kebosanan yang sedang dirasakan. Tapi orang yang gagal ketika macet, kemudian dalam mobil, kemudian baterai HP-nya habis, yang ada keluh kesah. Kenapa sih Pak lewat sini macet tuh, bosan mana? Hanya ngedumel. Tidak bisa melihat peluang apapun, tidak bisa mengembirakan dirinya, tidak bisa bersyukur atas segala yang ada. Padahal dia harus bersyukur. Kondisi macet dia di dalam mobil yang ada AC-nya. Sementara orang lain macet di angkot yang nggak ada AC-nya. Padahal dia harus bersyukur. Ketika macet dia berada di mobil, dia bisa duduk tenang, padahal bisa tidur. Sementara orang yang lain harus naik motor berpanas-panasan. Ya, tapi orang yang gagal selalu bisa mengeluh di segala situasi. Bahkan di sebuah ruangan yang penuh dengan makanan pun, orang yang memiliki ciri gagal selalu ada yang bisa dikeluhkan. Ya, ada yang bisa dikeluhkan. Makanan ini mau nggak beli itu kenapa jauh sih? Kenapa es krimnya tinggal sedikit sih? Kenapa ini? Kenapa itu? Selalu. Tapi tidak demikian dengan orang yang sukses. Jadi ciri yang ketiga, orang sukses itu selalu bisa melihat peluang. Kita bisa melihat peluang kalau kita selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Sementara orang yang gagal itu kufur nikmat sehingga tidak bisa melihat peluang. Kufur nikmat tidak bisa melihat peluang, mengeluh dan mengeluh.
tidak bisa melihat peluang, selalu mengeluh. Dalam segala hal selalu mengeluh. Maka kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Apa kalian termasuk orang yang sukses atau orang yang gagal? Kalau kalian ternyata masih memiliki ciri yang orang yang gagal, masih banyak waktu kalian untuk berubah. Untuk berubah. Ya. Jadi berikutnya lagi, yang keempat. Orang sukses membuat komitmen. Oh, kenaikan kelas nak, habis terima rapot, sudah dilihat. Aduh, tahun berikutnya kelas 8 saya akan berubah. Saya nggak akan lagi kalau tugas-tugas saya harus diingatkan berkali-kali. Tidak akan lagi melalaikan tugas. Saya akan berusaha lebih rajin lagi. Saya akan membanggakan orang tua saya. Membuat komitmen dan mematuhi komitmennya. Ya. Ingat, ciri orang munafik adalah salah satunya adalah orang yang ketika berbicara ya dusta, ketika berjanji ya ingkar. Maka orang yang gagal adalah orang yang memenuhi karakter ciri-ciri orang munafik tadi. Ketika dia berkomitmen, dia lupa. Aku pokoknya janji mah. Aku kelas 8 ini mau rajin lagi, aku nggak mau ngerepotin mama. Besoknya lupa. Ketika belajar masih lagi kayak kemarin. Ya, jadi sumber masalah. Maka ketika dia berjanji, dia ingkar. Itu adalah ciri orang yang gagal. Tidak berani berkomitmen. Coba komitmen kamu apa? Tahun pelajaran ini. Diem. Nggak berani berkomitmen. Orang yang gagal tidak berani berkomitmen. Karena dia tidak mau menjalankan janjinya, komitmennya. Tapi orang yang sukses selalu membuat komitmen dan berusaha untuk memenuhi komitmennya. Semua janji yang dia tulis nih. Aku punya target. Fisika, IPA, aku harus dapat berapa di rapot. Bahasa Arab harus dapat berapa. PNJK dapat berapa. IPS dapat berapa. Matematik dapat berapa. Ini komitmen, ini komitmenku, Ma. Di semester ini kelas 8. Aku pengen bikin mama papa bangga. Setelah itu, dia bagaimana mensukseskan apa yang sudah jadi komitmen tadi, mewujudkan itu. Merubah cara belajarnya. Dia jadi banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru kooperatif ketika belajar. Itu orang yang sukses. Tapi sebaliknya orang yang gagal tidak berani membuat komitmen. Ayo nak, pasang target dong tahun ini. Enggak mah. Aku ngalir aja seperti kondisinya nanti. Ngapain sih pakai pasang-pasang target segala? Ini sangat penting nak. Membuat target berkomitmen itu sangat penting. Carilah apa yang bisa memotivasi diri kalian. Ibu dulu ketika sekolah, apalagi pokoknya zaman ibu sekolah sampai dengan SMA, ibu selalu termotivasi untuk membuat prestasi ketika ibu sekolah. Apa? Coba. Paling sederhana. Ibu senang kalau orang tua ibu senang. Udah sederhana. Dan ibu tahu orang tua ibu akan bangga kepada ibu ketika ibu ranking. Ketika ibu ikut lomba mewakili sekolah. Sehingga alhamdulillah selama ibu sekolah SMP, SMA, ibu selalu masuk 3 besar. Ibu bukan nyombong ya, tapi itu komitmen ibu. Motivasi ibu apa? Ibu senang kalau orang tua ibu senang. Udah cuma itu aja. Dan ibu sedih kalau orang tua ibu sedih. Bahkan ibu pernah turun ranking, padahal nilainya nggak turun, cuma rankingnya turun. Ibu nangis seharian sebelum, nggak pakai dimarahin. Nilai ibu naik, tapi rankingnya turun. Dulu masa ibu SMP itu di rankingnya paralel nak, karena muridnya ada 10 kelas, karena ibu sekolah di sekolah negeri, jadi rankingnya sampai ratusan. Ibu semester 1 ranking 7 dari 200 sekian anak, semester 2-nya turun ranking 30-an. Ranking 30-an. Tapi nilainya naik sebetulnya. Ibu nangis habis bagi rapot. Karena ibu takut mengecewakan orang tua ibu. Dan itu terus terpacu. Ketika ibu di SMA itu mengikuti lomba ini, menjadi perwakilan lomba itu, bukan kebanggaan pribadi yang ingin ibu raih, tapi apa? Ibu senang karena orang tua ibu senang. Nah, sekarang kalian juga demikian, nak. Carilah motivasi apa yang kalian komitmen nanti untuk memenuhinya. Cari motivasi yang paling sederhana. Itu motivasi buat ibu, membanggakan orang tua. Ibu senang kalau bapak ibu, orang tua ibu itu senang. Udah cuma itu aja. Sehingga itu juga yang memacu ibu untuk rajin belajar, selalu berusaha untuk raih ranking. Sehingga di ini lomba ibu pernah ikut lomba fisika, selalu ibu mewakili sekolah. Cerdas cermat P4 itu pernah sampai provinsi. Kemudian lomba cerdas cermat isi kandungan Al-Quran yang di MTQ itu juga pernah, dan bagi lomba yang lain. Alhamdulillah itu bukan sedang nyombong ya, tapi ibu ingin memotivasi kalian. Kalian masing-masing carilah
Motivasi apa yang kemudian kalian berkomitmen terhadap motivasi kalian tersebut, sehingga kalian akan mewujudkannya. Karena itu ciri orang sukses, yaitu kita berkomitmen terhadap sesuatu, berjanji dan memenuhi janji kita. Ya. Jadi saya Bu apa adanya sih, nanti mengalir. Nggak bisa. Apalagi masa-masa sekarang, di mana persaingan sudah sangat luar biasa, maka kalian otomatis harus selalu memotivasi diri untuk lebih baik lagi. Dan itu adalah ciri yang keempat. Ya. Ciri berikutnya lagi dari orang sukses adalah selalu proaktif. Ya, selalu proaktif dan bertanggung jawab. Proaktif dan bertanggung jawab. Kalian saat sekarang bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Apa tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri? Belajar yang baik. Mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Itu tanggung jawab pribadi. Kemudian tanggung jawab pribadi yang lainnya ketika di rumah. Ketika mau belajar bagaimana mempersiapkan diri pembelajaran dengan baik. Terutama tanggung jawab terkait dengan apakah kalian kalau habis makan, apakah dibereskan bekas makannya. Kalau sudah masuk waktu sholat, apakah masih diingatkan atau tidak untuk sholatnya. Demikian juga untuk ibadah wajib yang lainnya. Itu tanggung jawab pribadi. Itu akhlak pribadi. Ataukah masuk orang tua kalian harus teriak-teriak mengingatkan. Apakah kalian harus kalau habis makan, ganti baju, habis mandi, semuanya berserakan. Apakah kalian kembalikan pada tempatnya? Itu tanggung jawab pribadi. Itu yang paling sederhana untuk usia kalian. Tidak perlu yang muluk-muluk deh, yang sederhana itu saja. Apakah ketika ada tugas, kalian sudah kerjakan sesuai dengan instruksinya? Ya. Itu tanggung jawab pribadi. Tidak perlu tugasnya, kita tidak lihat benar salahnya nilainya berapa, tapi minimal mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, karena itu ciri yang kelima, selalu bertanggung jawab dan proaktif. Tapi orang yang gagal, tidak mau bertanggung jawab dan selalu mencari kesalahan di orang lain. Gurunya sih, ngasih tugasnya banyak banget. Bapak ibu gurunya sih kalau menjelaskan nggak jelas. Bapak ibu gurunya sih ini. Aku jadi nggak ngerti. Padahal ketika dijelaskan, kalian nggak fokus. Ketika dijelaskan, kalian nggak fokus, yang disalahkan gurunya. Bahkan ada orang tua yang kemudian karena mendengarkan keluh kesah kalian, komplain, padahal pelajaran itu hanya cukup dibaca dan kalian bisa paham. Tapi aku nggak ngerti mah guru ini. Padahal ibu tahu pelajaran itu hanya cukup dibaca dan ibu tahu guru tersebut sudah menyiapkan PPT ketika pembelajaran. Padahal silakan kalian evaluasi diri. Apakah kalian fokus ketika pembelajaran ataukah tidak? Orang yang gagal selalu melimpahkan kesalahan ke orang lain. Ketika ulangan kalian jelek, kalian nyalahkan gurunya. Habis aku nggak ngerti. Tapi pernah nggak ketika tidak mengerti, kalian kemudian bertanya kepada Bapak Ibu guru? Itu yang pertama dulu. Ya. Orang yang sukses, karena dia merasa bertanggung jawab, pingin nilainya bagus untuk membahagiakan orang tua, ketika nggak ngerti, dia nanya. Ada grup PJJ, kalian bisa nanya. Nggak ada Bapak Ibu guru yang tidak mau melayani kalian bertanya. Ya kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ngerti, Bapak Ibu guru di sini selalu kooperatif untuk menjelaskan ke kalian. Maka kalau dalam belajar, orang yang sukses selalu fokus. Fokus mengikuti pembelajaran. Fokus mendengarkan meskipun sekarang secara daring, secara online. Fokus bertanya ketika tidak mengerti, tidak paham. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika gagal fokusnya sudah hilang, dia berusaha lagi untuk fokus. Tidak ketika belajar sambil buka HP, ini kalian chattingan dengan teman. Sibuk di sini, bukan sibuk di pembelajaran. Ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, kalian sibuk chattingan dengan grup kalian. Bahkan mungkin membahas Bapak Ibu gurunya di sini. Ketika kalian belajar, ini tetap dibuka HP-nya buat apaan? Buat main game. Tapi ketika nggak ngerti, kalian nyalahkan ke orang lain. Bahwa gurunya kalian jelaskan nggak enak lah, bahasanya nggak jelas lah, nggak dikasih keterangan lah. Nah, coba evaluasi diri kalian. Ya, evaluasi diri. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu guru pun ada kekurangannya. Tapi kalian juga harus lebih memacu diri untuk bisa menjembatani itu. Kalau nggak ngerti, nanya. Pak, saya nggak ngerti, Bu, saya nggak ngerti, yang mana akan dijelaskan lagi. Tapi ketika sebelum bertanya, kalian harus mengevaluasi diri. Fokus dulu ketika pembelajaran. Konsentrasi penuh dulu ketika pembelajaran. Ya, maka orang yang sukses adalah orang yang tadi selalu proaktif. Itu proaktif, nak. Mau bertanya proaktif. Mau menjawab proaktif. Itu proaktif. Dan
dan bertanggung jawab. Tapi orang yang gagal, tanya nggak mau tanya males. Ininya males ntar malu dikatain teman-teman nggak ngerti, bodoh kalau tanya. Itu orang yang gagal. Nggak masalah kalian dikatain bodoh, justru teman kalian yang ngatain bodoh, teman kalian yang bertanya tentang materi pelajaran yang dia tidak paham, itulah dia. Ya, yang kurang cerdas. Itu orang yang kurang cerdas. Lu gitu aja ditanyain. Itu orang yang kurang cerdas. Dan ciri orang yang gagal, berarti dia termasuk kategori yang kedua tadi, selalu merasa sok pintar. Ciri gagal, orang gagal yang kedua tadi, merasa sok pintar. Lu gitu aja nggak ditanyain, gimana sih? Itu ciri orang yang gagal yang kedua tadi. Padahal dia sendiri ternyata nggak ngerti. Ya kan? Nggak mau mencoba bertanya dan berusaha untuk belajar lagi. Jadi orang yang sukses itu adalah selalu proaktif dan bertanggung jawab. Orang yang gagal selalu melempar tanggung jawab dan tidak dapat bekerja sama. Termasuk tidak dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu guru ketika pembelajaran. Itu jadi orang yang gagal. Ya, selalu melemparkan kesalahan. Ketika nggak ngerti, yang disalahkan gurunya lah, yang dijelaskan PPT-nya lah, yang dijelaskan bahkan adiknya yang nangis. Habis aku waktu dijelaskan itu masih adik kan lagi nangis, Ma. Sehingga aku nggak bisa konsentrasi. Disalahkan motor yang di luar lah. Dijelaskan internetnya yang lagi ngadat lah. Karena kalau kita mencari-cari, 1000 alasan bisa kita cari. Untuk membenarkan masalah yang memang kita buat. Kita bisa mencari 1000 alasan. Ya, kita bisa cari-cari dimanapun 1000 alasan itu. Kalau kita memang mau melempar tanggung jawab. Paling gampang dicari adalah alasan pembenaran. Sehingga kita merasa udah paling benar sendiri. Ya, jadi untuk yang kelima ini, jadilah kalian memiliki ciri orang yang sukses, yaitu yang selalu bertanggung jawab dan selalu proaktif kerjasama. Karena tidak ada orang yang sukses sendiri. Sukses itu karena hasil, karena di belakang kalian banyak orang-orang yang mensupport kalian. Ketika kalian sukses nanti ketika bekerja, ada orang tua kalian yang selalu mendoakan kalian dan memfasilitasi kalian. Ada Bapak Ibu guru kalian dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah yang selalu mengajari kalian. Bahkan ada teknologi yang mensupport kalian untuk bisa lebih belajar lebih baik lagi. Ada adik keluarga kalian selalu mensupport sehingga kalian bisa lebih sukses lagi. Jadi orang sukses tidak ada kerja sendiri. Orang sukses itu karena banyak kontribusi orang-orang sekelilingnya untuk mendorong dia untuk bisa sukses. Gak ada sukses kerja sendiri, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena itu orang yang mau sukses harus bisa bekerja sama dan proaktif terhadap lingkungannya. Ketika di rumah kalian tidak ada ruangan yang cukup memadai untuk bisa kalian berkonsentrasi, buat diri kalian untuk bisa konsentrasi di situasi yang ada. Itu orang sukses, tidak nyerah dengan lingkungan. Bu, habis kalau di rumah saya itu, Bu, di sana rame, di situ rame, saya nggak punya ruangannya sehingga saya nggak bisa belajar dengan baik. Ubah diri kalian untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena orang yang sukses itu proaktif itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bu, saya nggak bisa belajar terus karena memang laptop saya itu masih gantian dengan saudara saya. Nggak masalah. Masalahnya bukan di laptop yang bergantian. Tetapi mau nggak kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, tuh, ya. Jadi orang yang sukses itu selalu bisa proaktif, bisa bertanggung jawab. Orang yang gagal, dia tidak bisa bekerja sama, selalu melempar kesalahan dan tidak bisa bertanggung jawab. Ya, nah, ciri yang kelima. Bisa difahami sampai ciri yang kelima? Ciri yang keenam. Masih didengarkan? Suara Ibu masih jelas? Masih. Masih difahami banget ya, Nak ya. Kemudian yang keenam, orang yang sukses itu selalu membantu orang lain, tidak takut berkompetisi. Tidak takut dengan kompetisi. Kompetisi itu banyak loh, Nak ya. Kompetisi itu tidak hanya lomba. Nah, kalian bahkan setiap hari kalian berkompetisi dengan nafsu kalian. Kalau kita ngikutin nafsu kita, Nak, kita bangun tidur aja malas. Ya kan? Dingin. Mau segera mandi, malas. Lebih enakan tidur-tiduran, golek-golek di tempat tidur. Maka kalian berkompetisi dengan nafsu buruk kalian. Segera buang selimut, masuk kamar mandi, mandi seger supaya ketika pembelajaran segar dan bisa nikmati dengan baik.
Itu kalau sudah berkompetisi terhadap nafsu kalian. Bukannya perang yang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Itu Rasulullah menyampaikan. Ada perang yang lebih besar setelah umat Islam berperang yang besar. Perang apa lagi ya Rasulullah? Bukannya kemarin itu perang yang sangat besar. Enggak ada lagi. Karena itu menjelang bulan Ramadan. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka ketika kalian perang melawan hawa nafsu kalian dari pagi hari. Kemudian duduk anteng itu bukan hal yang mudah. Duduk anteng, memperhatikan layar dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan Bapak Ibu Guru mengajar. Kalian berperang terhadap ego kalian. Terhadap ego kalian. Maka orang yang sukses adalah orang yang tidak takut kompetisi, bahkan melawan egonya sendiri. Orang yang sukses adalah orang yang suka membantu orang lain, bukan membantunya ketika ulangan bocorin jawaban loh ya, bukan. Itu bukan membantu, itu curang. Karena ketika kalian, misalnya ada teman kalian yang lebih nyaman bertanya ke kalian. Maka ketika kalian menjelaskan lagi kepada teman kalian, ilmu kalian akan semakin kalian serap, bukan hilang. Ah, saya nggak mau bantuin dia, nggak mau ngajarin. Nanti dia lagi lebih pinter. Salah. Justru ketika kalian ngajarin teman kalian sudah, kalau teman kalian baru 1 kali, baru 2 kali mendengarkan penjelasan dari guru, dia nggak ngerti. Kedua kalinya dia mendengarkan penjelasan kalian. Dia baru mengalami 2 kali penjelasan, kalian sudah 3 kali. Mendengarkan penjelasan dari guru, kalian ngerti. Memberikan penjelasan kepada teman kalian, udah kalian paham, sudah 2 langkah. Kalian yang ketiga, memberikan penjelasan kepada teman kalian sudah menyerapnya 3 kali. Otomatis ketika diserap lebih banyak, ilmu itu akan lebih melekat dalam diri kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau bekerja sama dalam hal yang positif tadi, maka jangan takut berkompetisi. Berkompetisi seperti itu tadi, bukan hanya lomba ya. Meskipun lomba itu juga bagian dari kompetisi. Tapi berlomba dengan diri kita sendiri. Berlomba dengan ego kita sendiri. Berlomba dengan hawa nafsu kita sendiri. Berlomba, berkompetisi dengan keadaan. Sekarang masih masa pandemi, kita belajarnya melalui PJJ. Bagaimana kita lombakan? Ya dengan situasi yang begini, bagaimana kita tetap menang? Belajar dengan baik. Ada kemarin kakak kelas kalian yang sudah ngeluh. Aduh Bu, saya nggak bisa Bu belajar lewat daring seperti ini. Sehingga nilainya hancur, turun. Terjun bebas. Padahal orang yang sukses itu adalah orang yang bisa berlomba dengan situasi seperti ini, dia tetap sukses. Ya, seperti Ibu bilang tadi, dia bertransformasi, merubah diri, menyesuaikan dengan keadaan. Sebaliknya, orang yang gagal itu selalu menjatuhkan orang lain. Dia nggak bisa meraih ranking, dia nyalahkan ranking-rankingnya atas. Dia kan ranking 1 tukang nyontek. Dia kan ranking itu karena dia selalu bisa ngambil hatinya Bapak Ibu Guru. Dia kan kayak begini. Menyalahkan temannya ranking ketika dia tidak kalah rankingnya dengan temannya. Selalu menyalahkan, selalu berusaha menjatuhkan orang lain. Bahkan apalagi kalau sampai mengeluarkan fitnah demi meraih kemenangannya. Orang yang gagal itu adalah orang yang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Dia nggak senang lihat orang lain senang. Nggak senang dia lihat orang lain bahagia, sehingga selalu cari-cari cara. Itu bagaimana dia susah. Ya, dia nggak suka. Susah lihat orang lain senang. Dan senang lihat orang lain susah. Ada temennya gagal. Tuh, rasain lo. Nilai ulangan dapat 3 kan? Nah, itu ciri kalimat orang yang gagal. Ketika ada temen yang nggak ngerti, rasain lo. Makanya jadi orang jangan bodoh. Nah, itu adalah kalimat buat orang yang gagal. Bukannya sekedar pembulian, tapi itu adalah ciri berarti kita memiliki karakter orang yang gagal. Karena orang yang sukses sadar banget bahwa ketika dia mensupport orang lain untuk sukses, maka dia akan lebih sukses lagi. Karena pertama didoakan. Ya kan? Didoakan orang-orang yang bantu kita, didoakan. Kemudian kita bisa menyerap ilmu tadi, kita ngajarin orang lain dengan lebih baik. Ya, ada keberkahan di situ. Maka orang yang sukses memahami, sangat memahami ini. Sehingga dia tidak segan-segan membantu orang lain. Ya, kemudian tidak takut berkompetisi dan tidak takut berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Itu ciri yang ke-6. Dan ciri yang ke-7, orang yang sukses selalu mengakui kesalahan diri sendiri. Setelah tahu dirinya salah, minta maaf
dan memperbaiki diri. Maka kalau sekarang kalian mau menjadi orang yang sukses, evaluasi diri kalian. Nah, berapa dari 7 tadi ciri itu yang kalian sudah memiliki ciri yang sukses, berapa yang gagal. Setelah itu lakukan perbaikan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Sementara orang yang gagal selalu merasa paling benar. Itu penyakit kronis itu. Selalu merasa paling benar, paling pintar. Dan selalu menyalahkan orang lain. Merasa paling benar, pendapatnya paling benar. Apa yang ada di kepalanya paling benar. Selalu merasa paling pintar. Itu orang yang gagal. Ya. Orang yang sukses itu mah, oh ya, saya salah. Oh iya, kemarin tadi saya ngomongnya kekasaran, keceplosan, saya salah. Minta maaf, perbaiki diri. Oh iya sih, saya tadi itu kurang fokus sehingga saya tidak ngerti. Perbaiki fokusnya. Besoknya lebih konsentrasi lagi ketika belajar. Tapi sebaliknya orang yang gagal nggak mau. Orang dia ada yang ngomongnya, aku bener kok, pendapatku bener kok, dia aja yang salah. Padahal kan dalam hati, ya sih memang salah juga ya pendapatku, tapi nggak mau mengakuin. Ketika kita tidak mau mengakuin kesalahan kita, apakah kita akan memperbaiki kesalahan kita? Tidak akan. Maka ketika sudah seperti itu, kita akan terus berada pada zona salah. Nggak akan ada perbaikan diri. Maka orang yang sukses itu selalu mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Jangan mengakui kesalahan kemudian terpuruk. Aduh, saya memang nggak bisa, Bu. Saya pokoknya fisika saya memang nggak pernah bisa, Pak Arif. Saya percuma belajar. Bu Yani, saya percuma belajar fisika, saya nggak akan ngerti. Bu Fitri, saya percuma belajar matematik, saya udah nggak akan ngerti. Ngakuin kesalahan, tapi tidak berusaha memperbaiki diri. Maka ini juga orang yang gagal. Mengakui kesalahan itu kemudian bagaimana memperbaiki diri. Mengakui kelemahan termasuk. Maka orang yang sukses tadi, orang yang gagal tadi itu tadi. Dia tidak mengakui kesalahan atau kalau ketika mengakui kesalahan tidak mau memperbaiki diri. Ya, maka sudah saatnya nak kalian dari 7 ciri yang sudah Ibu sampaikan tadi, tolong evaluasi diri kalian. Bu, saya kok ternyata memiliki ciri orang suksesnya baru 3, yang 4 lagi saya masih ciri orang yang gagal. Perbaiki ini, jangan ini yang sukses, ini yang gagal. Maka perbuatlah ini jadi lebih banyak lagi yang 3. Yang ini kurangi. Targetnya semester ini saya akan memperbaiki diri, Bu, sehingga ini bertambah. Jadi 4 ini jadi cuma 3. Ya, kantang ininya. Ubah yang kanan jadi lebih banyak daripada yang kiri. Tidak ada orang yang sempurna. Oh ya, saya harus merubah sifat buruk saya ini menjadi ini. Nggak mungkin kalian berubah dalam sekejap, nggak ada. Semua perubahan itu selalu bertahap. Karena itu masih banyak waktu buat kalian bisa berubah dengan baik, ya, bisa berubah dengan lebih baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Karena kalian masih muda, usia kalian masih sekitar 13-14 tahun, ya kan? Masih banyak sisa umur kalian untuk memperbaiki diri. Mungkin saat ini masih ada hanya 2 ciri orang sukses yang kalian miliki. Enggak lama lagi setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kalian bertambah lagi. Besoknya bertambah lagi. Bulan depan bertambah lagi. Mungkin kalian berubah naik turun. Wajar, itu manusiawi. Tapi yang penting ketika kalian karakternya sudah menurun, perbaiki lagi sehingga lebih baik lagi. Kami semuanya juga demikian. Para orang tua ini pun juga demikian. Ya. Kami juga selalu harus memperbaiki diri sehingga menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bukankah kalau sama saja dengan kemarin itu merugi? Supaya beruntung bagaimana? Maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Siap nak untuk berubah? Siap, Bu. Mana kalimatnya? Ya. Ibu pengen semuanya dibuka. Semuanya dibuka ininya. Audionya. Ibu pengen tahu semangat kalian. 1, 2, 3. Semangat enggak untuk berubah? Siap enggak untuk berubah? Semangat. Siap. Semangat, Bu. Ya. Ibu akhiri. Jadi ketika Ibu ngomong siap Bu, saya siap berubah gitu ya, bersama-sama ya. Saya siap berubah kemudian diiringi dengan al-takbir Allahu Akbar 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tutup dengan itu ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3 semuanya. Saya siap berubah. Saya siap berubah. Saya siap berubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ida yang sudah menyampaikan kita untuk berubah sesuai dengan materi fisika, yaitu tentang gerak ya. Jadi kita memang harus berubah terhadap titik acuan. Masih ingat ya pelajaran fisikanya ya, berubah ya terhadap titik acuan ya. Oke, mungkin berubah itu menghasilkan energi positif ya Pak ya? Iya, kan? Bu. Perubahan itu kan menghasilkan energi kan gitu. Menghasilkan energi yang positif ya. Jadi berubah terhadap titik acuan ya. Jadi harus ada titik acuannya. Jangan mager ya bahasa kita. Oke, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Amin. Silakan untuk masuk kembali ke Google Meet masing-masing mengikuti pelajaran selanjutnya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. 8B langsung masuk ke Terima kasih Pak. Meet ya.